Halo, shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk siapapun nonton ini. Pagi, siang, sore, malam. Apa kabar hari ini? By the way, ini beta masuk ke episode ketiga dari Bastory dengan beta. Masih dengan tema yang sama, kehidupan sebagai seorang anak pendeta. Kalau kemarin-kemarin tuh dengan cewek dan perempuan, kali ini beta mau melihat kehidupan anak pendeta dari perspektif laki-laki. Jadi beta pun guest hari ini seorang laki-laki. Beta sih sangat asing dengan dia karena beta bertumbuh bersama dengan dia dari ketong kelas 2 SD kali sampai SMA, kemudian kuliah mencar. Setelah kuliah masih tetap bersahabat sampai sekarang. Jadi beta mau lihat juga, beta mau dengar juga bagaimana dia punya pandangan tentang dia punya kehidupan sendiri sebagai seorang anak pendeta gitu. Jadi ini beta mau jemput dia ke kampus dulu karena dia kerja di kampus di Unpati. Nanti ketong baku dapat dan cerita-cerita. Oke? So hi, ini dia beta pung bintang tamu, si lelaki ganteng ini. Beta harus puji-puji dia karena di dalam ini bukan hanya ada dia pun pacar di belakang. Jadi beta harus puji-puji dia nih. Nanti kalau dia pacar turun baru beta maki-maki dia. Gitu. Dia pun pacar di belakang, saya mau terlihat kamera. Jadi ya sudah. Beta akan berbicara dengan dia tentang dia pun kehidupan. Walaupun ketemu dua batamang sangat baik, tapi kan dia pun kehidupan dengan dia pun papa dan mama kan beta seng terlalu tahu tuh bagaimana lo pun kehidupan sebagai anak pendeta itu kan beta seng terlalu tahu. Kalau cuma garis-garis besarnya urusan-urusan lain mah tahu lah bisa. Tapi kalau yang kehidupan orang tua, kehidupan yang depo orang tua, dan depo adik kakak kan seng terlalu begitu masuk lah. Atau cuma temenan gitu. Jadi langsung saja Bapak yang terhormat, silahkan sudah langsung langsung perkenalkan diri saja. Perkenalkan diri. Iya, saya langsung perkenalkan Nama? diri saya. Nama, alamat, tempat tinggal segala macam. Nama, pekerjaan, Terus? orang tuanya siapa. Oke. Gitu-gitulah. Saya lagi sibuk apa sekarang. Pokoknya yang umum-umum saja dulu. Oke, selamat sore semua. Saja. Kita pun nama Wilan Spariama. Terus pekerjaan kebetulan lagi bekerja sebagai tenaga administrasi di unit usaha Unpati. Di situ beta bapak tuh Bapak Pendeta Willem Pariama dan Ibu Pendeta Tin Pariama. Terus kegiatannya lagi sibuk-sibuk saja. Sibuk-sibuk kerja saja. Ya, saya ada yang lain paling ikut jalan-jalan dengan teman-teman, dengan anak-anak semua, gitu saja. Oke. Papa dan mama pensiun masih. Oh iya, bapak dan mama. Boleh tahu kalaupun sudah pensiun toh? Pensiun berarti jabatan terakhir lah. KMJ kah, pendeta jemaat kah, di kantor kah? Kalau jabatan terakhir papa tuh sebagai wakil ketua sinode 1. Kalau mama sebagai pendeta jemaat di jemaat GPM BTL di Karpan. Di beta pun jemaat, katong pun jemaat. Jadi katong satu jemaat begitu deh. Willy dong waktu itu. Sekarang karena su pensiun, jadi sudah Willy dorang pindah seng di pastori di jemaat katong situ lagi. Gitu. Lalu langsung saya Will. Sebenarnya beta mau tanya saya berapa kali pindah sekolah, tapi kan beta bilang tadi di opening bahwa katong dua dari SD sampai SMA katong sama-sama, toh? Jadi kalau mau bilang pindah sekolah juga kayaknya saya pernah pindah sekolah apa ya? Sebelum saya masuk sebelum saya akhirnya masuk satu sekolah dengan katong di SMA, di SD, SMP, SMA di Saum Laki. Saya pindah-pindah sekolah kasih. Awalnya tuh sebenarnya pindah sekolah. Pernah. Tapi kalau TK dan SD sampai kelas 2 tuh di Fala Bisahaya di Maluku Utara. Fala Bisahaya. Ya, kebetulan papa jadi kalau saya salah pendeta jemaat itu masih kecil. Pendeta jemaat di Fala Bisahaya. Bukan ketua majelis jemaat, pendeta jemaat. Oh, itu kurang beta lupa. Nanti beta tanya tuh aja. Oke. Jadi dari TK, SD di Fala Bisahaya sampai SD kelas 2. Habis itu bapak dapat
dapat tugas, dapat pindah ke Saum Laki jadi sekretaris klasis. Ya, sekretaris klasis. Oh, jadi waktu itu bukan ketua klasis tuh, bukan? Kan kalau mau jadi ketua tuh harus sekretaris dulu baru bisa. Saya kita berpikiran terus dari ini sekretaris kan, bukan? Iya. Dari awal sudah ketua klasis. Saya sekretaris dulu. Oh, oke. Lalu sekretaris 1 tahun kalau saya salah langsung jadi ketua naik klasis. ketua klasis. Ya. Ya sebenarnya abis itu kan dari jadi ketua klasis dari si pindah di Saum Laki itu sampai saya selesai sekali kan? Iya, ketua klasis. Jadi Anto ketua klasis sekitar 12 tahun, 12 kali. 12 tahun. Nah, Iya. Baru Anto pindah di Ambon, di Talake. Habis itu Anto pindah di Rehoboth, jadi ketua majelis ulama Rehoboth. Beban kesing jadi anak seorang Bapak Willem Pariama, seorang ketua klasis saat itu. Lumayan beban ya. Bebannya bagaimana? Jadi kan kalau jadi keluarga anaknya pendeta tuh harus mencirikan pekerjaan bapaknya toh. Jadi kan pendeta tuh melayani jemaat, jadi dia harus bersikap baik. Jadi mau jadi katong harus dituntut untuk baik. Jadi harus dituntut untuk saya bikin malu-malu orang tua. Pernah 1 kali bikin malu-malu orang tua tuh. Tapi ya dapat hantam. Okay. Karena main PS, ketahuan surat masuk di rumah, polisi tangkap. Hari itu ketemu sama-sama dan tamang ada sekitar 9 orang Marco. Jadi sebenarnya bukan karena main PS-nya sih, tapi karena polisi tangkap. Iya, polisi tangkap. Iya toh. Tadi kalau cuma main PS kayaknya seng terlalu gimana. Cuma karena polisi sudah tangkap. Karena kata main PS tuh pada saat jam sekolah. Oh. Kata kabur begitu. Jadi itu bagi saya beban. Iya, merasa tertekan dengan itu sih. Iya. Tertekan? Sedikit, tapi secara keseluruhan sih normal aja. Maksudnya tertekan bagaimana? Ya itu kata harus dituntut untuk baik, hidup baik, hidup sopan, jangan bikin malu-malu orang tua. Jangan bikin malu-malu orang tua. Ya, sedangkan teman-teman yang lain ada yang misalkan dia bukan orang tuanya bukan pendeta ya dia santai begitu toh. Oh, jadi sebenarnya saya pengen lebih santai saja lah ya. Yang mau berjalan dengan beban ada Bapak Pendeta Willem Pariama nih. Iya. Bapak tolong dengar dia nih. Jangan marah Bapak. Langsung ke intinya saja nih. Langsung ke intinya. Saya pernah merasakan, pastikan kehidupan ini ada suka dukanya toh. Saya pernah merasakan hal yang bikin saya kayak merasa ini kayak sebagai anak pendeta kok ya begini sekali begitu, kayak susah sekali begitu. Atau biasa saja karena memang kan Saum Laki juga saat itu bukan kota besar ya, bukan kota yang sama sekarang. Saum Laki kan dulu kan bukan sekarang dulu kan masih kayak ya terbilang kampung lah, walaupun dia kecamatan saat itu memang ya mungkin ya. Kita dengar ada itu Bapak pada saat itu Saum Laki tahun sekitar 97 apa ya? Itu perputaran uang tuh ada yang PNS yang belum dapat gaji sampai beberapa bulan, misalkan 2 bulan, langsung 3 bulan itu saya tahu karena faktor apa. Jadi akan berimbas juga. Jadi kondisi Saum Laki saat itu sangat susah, tapi yang lagi banyak uang tuh kalangan tertentu ya. Gitu. Jadi agak susah juga sebenarnya. Susah. Tapi selama Bapak dan Mama saya pernah katong kayak kelaparan, saya pernah kayak kurang satu pun, saya pernah pokoknya pasti ada makanan di atas meja, ada minuman bukan minuman ini. Iya. Nah, ada pokoknya di atas meja makan tersedia segala sesuatu lah. Ada tersedia. Jadi katong saya pernah karena mati kelaparan saya pernah. Saya pernah. Mau sesusah-susah apapun pendeta pasti ada saja ya. Ya, dari jemaat-jemaat tuh kadang kalau Papa ada tugas tuh tugas, jadi dong bawa pulang kayak kaladi, ayam hidup, atau ikan, atau buah-buahan misalnya durian apa. Jadi katong kulkas tuh selalu full. Selalu banyak makanan gitu loh. Kalau untuk yang susah kayaknya belum ada kan. Cuman misalnya kalau fasilitas misalnya kayak dulu tuh lagi masa tuh PlayStation 2 misalnya tuh. Nah, kan waktu itu kan lagi susah, jadi katong Bapak dan Mama kan ya belum bisa beli lah. Saya fasilitasi anak-anak yang begitulah. Iya gitu.
Jadi karena memang mau fasilitasi bagaimana, karena belum ada, saya ada toh. Jadi saya ada maksudnya apa nih? Saya ada ya mungkin atau pemikiran buat kedepannya, misalkan tabungannya ada tapi buat misalnya ketemu sekolah nanti gitu loh. Jadi lebih baik spend di barangan daripada Ya. spend di barang-barang yang ya sudah cuman sesaat saja begitu Ya, toh. betul. Suka duka apa lah yang saya mau ceritakan tentang saya pun kehidupan sebagai seorang anak pendeta lah. Suka dulu nih. Boleh. Kalau suka nih sebenarnya kita bangga jadi anak. Ya, pendeta tuh karena di mana-mana jadi orang tahu atau orang hormat gitu. Iya. Oh, so jadi saya kena imbasnya juga. Iya. Orang-orang oh ini Bapak Pendeta Pariama Puana kan? Oh ini Ibu Pendeta Tim Puana kan? Oh iya gitu, jadi iya Ibu kata bangga begitu. Kita lebih bersyukur punya Bapak dan Mama Pendeta. Sah. Kalau saya bersyukur punya papa dan mama pendeta. Saya pernah terbersit ke saya untuk jadi pendeta kayak saya papa dan mama lah. Oh waktu itu kayaknya waktu itu Mama dan Bapak bilang atau jadi pendeta mungkin anak-anak jadi yang lain juga apa ya? Oh. Nah, gitu. Gini, kalau yang lain beta tanyakan soal hal-hal percintaan, tapi saya yang pernah mempertanyakan, cuman kali ini beta harus bertanya for dia. Kan yang beta tahu dan supaya ketahuan, maksudnya diketahui oleh halayak ramai, saya kan pacaran setelah hampir berjuta-juta tahun lalu. Saya yang pacaran, toh akhirnya sekarang pacaran. Tapi kan pacarnya beda agama nih, maaf nih ya. Kan tantangan terberat sekarang ialah siapa yang mau ikut siapa. Nah begini, kebetulan kita punya rumah itu nih kan dia memang agama sebelah, tapi ketemu su bicara, su ambil kesepakatan kalau dia pasti ikut kita. Oh, dia pasti. Apapun apa namanya rintangan ke depan atau gimana, nah dia pasti ikut kita mau atau ikut kita kepercayaan gitu. Orang tua sudah tahu. Kamu tahu kan waktu itu kan kita bawa di. Maksudnya orang tua sudah tahu bahwa Afni Muslim. Sudah. Orang tua pun tanggapan bagaimana? Ya orang tua bilang tergantung kita pilihan. Kalau misalnya ya itu yang terbaik, kenapa sih? Berarti mama dong sangat cukup terbuka dengan hal itu ya? Cukup inilah enak. Tergantung saya pun pilihan. Artinya kalaupun saya memilih untuk maaf nih ya, ikut ke sebelah mama dong santai lah begitu. Oh, saya yang beda cerita. Atau kayaknya saya mau kalau begitu. Jadi perempuan harus ikut. Afni dengar Afni. Afni siap Afni. Afni siap ikut Willy belum? Kan beta tanya Willy nih, beta langsung tanya dia orangnya lah. Ini ketemu podcast tapi ada orangnya langsung nih, supaya saya bicara di belakang orangnya nih, walaupun akhirnya kalaupun nanti tadi orangnya sing ada kan nanti dia nonton. Ini karena dia ada, beta langsung tanya saya ke dia nih. Afni, beta tahu ini baru 2 bulan, baru awal sekali. Bahkan orang-orang yang bertahun-tahun pun akhirnya dong bisa selesai toh, dan ini masih awal sekali dan bisa saja selesai dengan alasan agama tadi toh. Maksudnya kan Willy so serius, artinya beta percaya lah bahwa Afni pasti serius tadi Willy nih toh. Afni benar-benar mau ikut Willy. Beta tanya serius nih mau ikut Willy. Kencang suara. Udah kita bicarakan sih kemarin. Iya. Oke. Mungkin bukan masalah. Kayaknya kedepannya yang bukan masalah agama ya. Jadi kayaknya LDR ini yang lebih. Oh yes ya. Ya, soalnya dia agak overthinking. Oh. Padahal sebenarnya hal yang paling harus di-cut dalam LDR yaitu overthinking itu. Iya sih. Kan tadi itu Willy pun papa dan mama kan ya sudah semuanya serahkan ke Willy dong, cukup terbuka ke Willy, tapi intinya perempuan harus mengikuti laki-laki. Kalau dari Afni pun keluarga sendiri bagaimana gitu? Kalau keluarga saya netral. Oh. Jadi lebih santai aja lagi ya semuanya nggak terlalu fanatik. Oh. Enak ya? Punya keluarga gitu enak ya? Iya.
Tapi kan yang kita lihat banyak di media sosial nih, banyak orang yang bertahan lama dengan segala tantangan karena beda agama, tapi ujung-ujungnya ya kandas juga. Maksudnya tanggapan kalian bagaimana gitu loh? Itu kan tergantung Walaupun faktor dari dalam dan faktor dari luar toh. Walaupun kayak beta percaya bahwa orang-orang itu setelah berjalan bertahun-tahun kan pasti sudah perbincangan siapa yang harus ikut siapa yang gini-gini, kan bukan hanya berjalan begitu saja toh, tapi kok ya putus, kamu tanggapan bagaimana? Kalau beta nih begini sah, beta ini masih jalani loh, kita jalani Sebisa mungkin lah. semampunya, sekuat mungkin. Kalau misalnya katong sing jodoh berarti itu memang takdir, tapi kalau katong jodoh berarti itu Takdir. Ya, itu takdir. Sama takdir. Sama ujungnya takdir. Jadi katong harus berusaha. Ini masalah berusaha dan kemauan saya sebenarnya. Kalau menurut beta. Jadi kalau katong iya sih, kalau berusaha sampai kalau misalkan katong serius dapat, katong pasti dapat. Karena percuma katong cuma punya kemauan tapi sih nggak ada usaha di balik itu ya. Betul. Itu beta setuju tuh. Ini niat, semua orang punya niat untuk serius nih, tapi kalau sih nggak ada usaha untuk bikin hal yang lebih baik supaya menuju keseriusan itu kan percuma toh. Betul itu. Jadi memang ya kemauan, semua orang punya kemauan, tapi ya itu balik-balik lagi. Dan beta harap sih ya saya hanya sampai di kemauan itu saya will berusaha juga, tolong. Siap ya. Masih tua nih. Iya, sutua ya. Saya punya pengalaman iman tersendiri ketika maksudnya sebagai seorang anak pendeta begitu, lihat saya pempapa dan mau pelayanan. Pengalaman iman ya. Itu beta pernah berada di apa namanya, belum bilang kayak titik terendah begitu, beta kayak lagi down, tapi beta cuma kuat dengan doa saja. Misalkan beta bilang bapak mama sembahyang beta dulu tuh, sembahyang supaya apa namanya, ada jalan, ada jalan keluar dari Tuhan, ada solusi begitu tuh. Mama dan bapak kuat dengan doa saya, jadi dong berdoa beta terus. Ya beta tanya Pak Ma, hari ini sudah berdoa beta kau belum? Ya sudah. Ya Wilija jangan lupa berdoa ya. Walaupun kadang-kadang lupa, kadang-kadang ini, tapi yang penting berdoa. Ya. Jadi pelan-pelan bisa dapat pekerjaan misalnya, gitu toh, bentuk. Iya sih ya. Bisa, ya, begitulah. Sudah terarah. Itu semua kan ada orang tua ya, maksudnya terlepas dari kehidupannya sebagai pendeta begitu ya, semua orang tua kayaknya punya cara yang sama dalam bikin depo anak-anak berhasil, kayak bikin depo anak-anak lebih tenang. Ya ujung-ujungnya juga tetap berdoa saya toh, berdoa itu saja. Bapak dan Mama bilang kuat dan doa saya. Kuat dan doa saya. Serius. Tapi berdoa tapi berusaha, ya toh. Jangan berdoa tapi stuck. Berdoa tidur tuh bisa sama-sama. Kalau berdoa tapi katong berusaha, nah pasti Tuhan kasih jawaban. Oke. Sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, sharing hari ini, Willy, saya punya sepatah 50 juta kata untuk yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua di luar sana. Silahkan. Kalau menurut beta tuh katong harus berdoa dan berusaha. Kuat dan doa saja. Orang tua bilang kuat dan doa tapi berusaha. Yang kedua, hidup apa adanya, hidup sesederhana mungkin. Itu mungkin dari beta. Maksudnya hidup sesederhana mungkin ini benar-benar harus sesederhana mungkin ini bagaimana nih? Maksudnya hidup apa adanya, sederhana itu. Jangan yang sesederhana mungkin dong, Will. Itu bahaya itu, Will. Balik dengan Mama pun perkataan, katong pendeta nih harus, anak pendeta nih harus hidup sederhana. Harus nikmati. Atau harus nikmati apapun. Ya kalau misalkan ada apa di atas meja, nikmati saja. Boleh terlalu berlebihan, katong mau berlebihan apa coba? Sih ada apa-apa. Yo, katong mau apa istilahnya? Beta pun bagayan, beta pun apa mobil, beta pun foto. Ya itu karena bagi yang ada. Kalau yang ada katong mau sombongan apa coba? Mampu balik ke sing, mampu lah. Gitu loh. Jadi katong harus hidup sederhana. Saya beta Mama nih, beta mau pesan, katong jadi anak pendeta harus hidup sederhana. Dan boleh berlebihan. Maksudnya iya.
tapi sesederhana kamu juga kayak segala sesuatu tercukupkan saja. Ya, makanya. Sesederhana pendeta kebanyakan juga kayaknya segala sesuatu tercukupkan semua. Seng pernah kayak kekurangan sampai kayak setengah mati sekali itu. Ya, betul. Dan sesederhana kamu kan sih sama nih pendeta yang di jemaat-jemaat di kampung, Will, karena kamu kan jatuhnya dari Saum Laki itu Sukota langsung ke Ambon yang lebih kota lagi, jadi kayak saya terlalu merasakan kehidupan di jemaat tuh kayak bagaimana di jemaat, maksudnya kayak di jemaat di perkampungan tuh kayak bagaimana kah Will? Ya. Begitu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya, sampai ketemu di episode berikutnya dengan teman-teman yang lain. Bye, Tuhan pelihara.